Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya dengan Hera di channel YouTube Star by Garage. Di video kali ini saya ingin ngebahas hal yang perlu kalian tahu kalau sebelum kalian mau naik CC. Jadi dari motor kecil ke yang ber-CC besar. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini, kalian nonton bumper dulu. Keep watching. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. Punya motor gede itu semua orang punya mimpi gitu guys. Punya motor gede, semua orang punya keinginan seperti itu. Performa yang dimiliki motor jenis ini memang sangat impresif berkat multisilinder dengan kapasitas mesin yang digendongnya memang agak besar ya guys. Tapi tahu nggak sih, nunggang motor seperti ini beda dengan kalian bawa motor yang ber-CC kecil. Malah bawa motor ber-CC sejenis ini bisa jadi itu dikategorikan level berbahaya untuk kalian pemula. Kalian yang biasanya warawiri pakai motor yang ber-CC kecil atau di bawah 250 cc gitulah ya, bisa dikategorikan kayak gitu, harus memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu sebelum beralih ke motor yang ber-CC besar guys. Seperti bobot, feeling, handling, cara kalian bawa motor. Pada motor besar tentu saja bobotnya itu berbeda, sangat berbeda, so different. Maka dari itu, pengguna motor gede sebaiknya memperhatikan kapasitas mesin dan kemampuan riding. Minimal biasakan pakai motor yang taruhlah kalau semuanya dari motor fiction naik ya sekelas-sekelas. Kalau mau yang sport ya, kalau mau yang sport bisa lah ya seperti Gixxer 150 gitu bisa. Jadi kalau semuanya dari fiction naik ke Gixxer 150 gitu oke saja sih. Asal kalian jangan langsung naik ke Gixxer yang 750 atau 700 atau 1000, itu nggak rekomen banget ya. Pasti kalian juga akan siksa ke bawahnya gitu, dari bobotnya juga, dari bebannya, dari handlingnya, cara bawa kalian pakai itu, posisi ridingnya juga pasti akan kalian kesusahan. Misalnya kalau seumpamanya kalian pakai R1 gitu, langsung pakai R1 dari motor ya, kalian mungkin merasa saya sudah pakai awalnya saya pakai fiction nih, saya kayaknya bisa dia pakai motor yang besar. Itu salah juga guys, karena itu kalian pasti butuh penyesuaian, badan kalian itu butuh penyesuaian untuk motor yang ber-CC besar, karena motor itu nggak dilihat dari cc-nya juga guys, dari bobotnya juga. Tambah besar kapasitas mesin motor tersebut, pasti tambah besar juga bebannya, beratnya motor tersebut guys. Jadi kalian jangan asal beli, ada duit langsung beli, enggak juga, harus kalian menyesuaikan kebutuhan kalian, harus utamakan kebutuhan. Contoh lah ya, kalau seumpamanya kalian mau naik cc, taruhlah seperti fiction itu kan dia posisi ridingnya itu seperti touring lah ya kalau seumpamanya kalian mau naik ke sport, yaitu kalau yang ber-CC 150 itu bisa Gixxer 150 gitu, Suzuki punya. Nah itu bisa juga rekomen karena posisi ridingnya itu sudah sport, nunduk banget. Nah itu kalian bisa penyesuaian di situ dulu, karena bawa motor yang sport itu ya agak pegel juga guys. Jadi kalian harus penyesuaian di situ dulu, handlingnya, bawa belok-beloknya. Nah kalau semuanya kalian sudah kuasai itu, terus kalian punya modal ya bisalah naik ke 250 gitu, seperti Ninja 250 atau CC 250 merek lainnya juga ada. Nah, kalau kalian sudah terbiasa ke motor 500 cc lah contohnya, maka menaklukkan sekelas 1000 cc itu ya bisalah kalian lanjut gitu. Jadi kalau semuanya kalian dari sudah bertahap gitu ya, taruhlah kalian sudah sampai di 500 cc gitu. Nah, kalian mau naik ke 1000 cc itu nyaman-nyaman aja, karena nggak terlalu jauh gitu antara bobot. Itu untuk transisinya supaya badan kalian itu nggak kagok. Pasti seiring berjalannya waktu kalian akan menguasai handlingnya, belok-beloknya. Nah itu pasti akan kalian kuasai. Intinya sering-sering pakai juga. Kalau kalian yang tinggal di Indonesia, kalau di luar negeri kayaknya nggak rawan macet gitu ya, tapi kalau di Indonesia itu rawan macet guys. Jadi kalau semuanya kalian pakai keseringan juga, apalagi kalau moge gitu ya, motor gede, kemarin saya bahas juga kan yang overheat. Nah itu rawannya di situ, kalian takut nanti motor kalian tuh overheat. Nah itu trouble
yang lain lagi gitu guys, masalah yang lain lagi. Dan ingat guys, gunakan safety gear. Kalian jangan lupa pakai glove, sarung tangan, terus penutup siku, lutut, terus pakai sepatu, apalagi kalau kalian touring, nah itu harus lengkap. Terus helmnya harus yang ber-CNI, kalau yang Asian Fit, terus yang pakai Eurofit juga itu harus ada tanda license dari negara yang helm kalian beli. Kalian harus pakai itu sesuai standar, jangan sampai pakai yang KW-KW gitu ya, itu pasti merugikan kalian juga. Oke, it's nyaman. Dan yang paling penting itu yang harus kalian perhatikannya itu riding attitude. Riding attitude itu maksudnya saat kalian di jalanan, walaupun motor kalian itu ber-cc besar, sport bike, motor kalian itu dalam kategori barang mewah, di jalan itu semuanya sama guys. Jadi kalian jangan sampai ugal-ugalan di jalan, karena kalau kalian ugal-ugalan di jalan, otomatis pengendara lainnya itu enggak respect sama kalian, kesannya jadi kayak arogan gitu. Buatlah mereka respect kepada kalian supaya kalian dianggap pengendara motor yang barang mewah itu good attitude. Seperti baju ini, kalian lihat, respect. Nah, oke. Untuk pergaulan, memang pergaulan sesama bikers, nah ini juga perlu ditekankan karena ada istilah dari pengendara motor atau bikers seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia, itu mereka menganut kalimat ini, salam satu aspal. Kalau kalian trouble di jalan, otomatis pengendara bikers yang lain itu pasti deh ngebantu kalian, asal attitude kalian bagus. Kadang banyak bikers atau orang-orang awam yang baru transisi dari level cc kecil ke level besar, mentalnya itu kadang mereka nggak nyadarin. Yang paling miris itu saya sangat gemes sumpah dengan bikers yang baru naik kelas tapi sudah banyak gaya. It's okay kalau sesama pebisnis itu saling singgung menyinggung, it's okay. Yang penting mereka itu nggak saling tonjok. Yang salah kalau seumpamanya salah satu bikers yang menjelekkan, taruhlah seperti bengkel atau penjual motor seperti saya lah ya, penjual motor bekas gitu. Nah, kalau semuanya bikers yang menjelekkan, itu kesannya itu kalian menjatuhkan. Bikers attitude itu sikap kalian pelihara sebaik mungkin, jangan sampai kalian seperti kayak memanfaatkan momen, memanfaatkan situasi. Nah, itu sangat tidak baik sekali. Jadi kalau seumpamanya kalian butuh bantuan, otomatis kalian tidak akan di maaf siapa loh gitu. Kasarnya kayak gitu ya guys. Jadi ya salam satu aspal. Jangan dibilang motivasi ya guys, ini cuma berbagi apa yang saya rasakan karena saya pernah juga dari motor kecil. Saya berawal itu dari motor yang ber-cc 250 cc, terus saya awalnya mencari ini motor ER6, tapi berhubung waktu itu saya cari tidak ada yang 650 cc, jadi saya dapat rezekinya itu di 750 cc. Jadi it's okay, saya terima, kenapa tidak gitu kan, 750 cc, tapi saya tetap menanamkan kepada diri saya, ingat, you punya attitude harus dijaga dari motor kecil ke motor yang ber-cc besar. Saya harus jaga karena dari baik pergaulan, baik dari apapun itu guys. Kalau semuanya kalian suka dengan video ini, silahkan klik like-nya, komen positif, bantu saya untuk men-share. Dan kalian yang baru masuk ke channel saya, baru nonton video ini juga, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa klik loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi kalau semuanya Star by Garage upload video baru. Oke guys, thank you for watching and see you next video. Bye-bye!